memilih dari bidang-bidang yang telah kita tentukan di sidang komisi A. Kan tadi kita menjalankan sidang komisi A tuh. Sidang komisi A bidang organisasi, yang mana dalam isinya itu membahas tentang struktur kepengurusan yang selanjutnya. Misalnya sudah ditentukan untuk bidang pertama kajian kepramukaan, bidang kedua kegiatan, bidang ketiga misalnya penelitian dan evaluasi, dan bidang yang keempat pembinaan dan pengembangan. Terus sudah ditentukan nih untuk masing-masing bidangnya itu terdiri dari 1 ketua bidang dan 3 anggota bidang. Berarti tugas tim formatur ini adalah memilih orang-orang yang akan menempati jabatan tersebut. Misalnya tadinya di Dewan Hambalan yang sebelumnya itu jumlahnya tidak sama dengan hasil sidang komisi A. Misalnya tadinya untuk anggota bidang yang ada di setiap bidang kan misalnya 4, tapi di musyawarah awalan dibahas, lalu di sidang komisi A itu berubah anggota bidangnya menjadi 3. Otomatis kan terjadi pengurangan dewan awalan, mungkin karena menyesuaikan keadaan pramukanya tidak wajib, jadi yang mendaftar dewan awalan jadi sedikit. Berarti kan bisa menyesuaikan untuk isi dari setiap bidangnya. Nantinya itu akan diberikan tenggat waktu sesuai dengan hasil persidangan. Tim formatur ini tuh memilih orang-orangnya itu berapa lama akan dibahas dalam tertib. Terus yang terakhir kita adakan pengesahan hasil-hasil sidang musyawarah. Seluruh hasil-hasil sidang musyawarah harus disahkan pada musyawarah awalan. Sewaktu-waktu musyawarah awalan menegak dapat mengeluarkan memorandum yang isinya mengarah pada usaha peningkatan pembinaan awalan yang ditujukan kepada gugus depannya. Kurang lebih untuk gambaran musyawarah awalan seperti itu. Kita itu ada 5 sidang besar. Yang pertama sidang pendahuluan, sidang pleno 1, sidang pleno 2 yang termasuk sidang tim komisi di dalamnya, sidang pleno 3 yang termasuk sidang tim pengurus di dalamnya, dan yang terakhir sidang pleno 4. Yang terakhir saya ingin menekankan untuk keputusan musyawarah awalan itu dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat. Apabila mufakat tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil keputusan musyawarah awalan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga gerakan. Oke, terima kasih. Mungkin kurang lebih penjelasan materi umumnya seperti itu. Setelah ini kita akan memasuki pelatihan versi prakteknya. Jadi setelah tadi saya jelaskan menurut teorinya, kita akan masuk ke prakteknya, nanti akan dipimpin oleh Kak Asyam. Tapi sebelumnya mungkin apakah ada yang bertanya terlebih dahulu dari penjelasan materi yang sudah saya jelaskan? Apakah ada pertanyaan? Ya, bagi yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Oke teman-teman, nanti tadi kira-kira banyak insight baru nggak yang teman-teman dapatkan? Banyak ya? Bahwa ternyata musyawarah awalan ini merupakan forum tertinggi ya di kepramukaan penegak sendiri ya, berfungsi untuk mengevaluasi, menciptakan program kerja dan lain-lain. Saya juga banyak belajar nih kan dari Kak Ridwan. Oke, ada yang ingin bertanya mungkin apa itu presidium terus sebagainya? Silakan. Mungkin dari tiap-tiap sidangnya ada yang masih mengganjal nih Kak, ada yang belum tahu. Saya masih penasaran di bagian ini tuh dewan awalannya itu misalnya ngapain, terus nanti adiknya itu bagaimana saya. Atau mungkin untuk sidang istimewa itu apakah hanya untuk yang tidak sekolah, itu bisa ditanyakan juga. Banyak, jadi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung disampaikan sebelum kita praktik. Atau mungkin yang perlu penjelasan ulang juga boleh ya. Saya bersedia. Sudah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke sesi praktiknya. Nanti di sesi praktik ini tuh kemungkinan akan berjalan cukup panjang karena musyawarah awalan sendiri itu sebenarnya program kerja yang cukup panjang juga, di mana kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk tiap sidangnya.